Nisa. Saya sendiri Purnama Sari. Dan saya Reka Amalia. Saya Nurul Fadila Sukarti. Saya Rizka Manjur. Saya Salmi Hadiati. Saya Sri Ayu Kudayani. Oke, pada topik terakhir kali ini kita akan membahas kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Atau mana tentang pendidikan yang pada perguruan tinggi dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. Selamat menyaksikan. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan berarti anak didik diberikan kebebasan dalam meningkatkan kemampuan mereka berdasarkan minat, bakat, dan potensi mereka. Namun, guru juga harus memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik, sehingga seorang guru harus menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Poin yang kedua, pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik harus melibatkan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Ia percaya bahwa setiap anak itu mempunyai potensi dan ciri khas yang harus ditemukan, dikembangkan, dan diperhatikan dalam pendidikan. Melalui kurikulum Merdeka Belajar sebagai pedoman untuk memerdekakan peserta didik. Nah, pada topik selanjutnya yaitu topik ketiga yaitu Merdeka Belajar. Nah, pada Merdeka Belajar ini bukan berarti peserta didik tidak belajar lagi ya. Tapi pada Merdeka Belajar ini diartikan bahwa peserta didik dibebaskan untuk berpikir dan berekspresi. Sehingga pada program Merdeka Belajar ini pemerintah berharap untuk peserta didik mendapatkan mutu pendidikan Indonesia yang tinggi. Penerapan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik pada pendidikan abad ke-21. Yang pertama, guru menyajikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik dengan menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat masing-masing. Yang kedua, guru harus melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik. Kemudian hasil dari diagnostik inilah yang akan digunakan untuk merancang rencana kegiatan pembelajaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik agar mereka mendapatkan hak-hak mereka dalam belajar, dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih efektif. Poin ketiga yaitu guru dapat mengintegrasikan perkembangan teknologi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis ICT yang mendukung proses pembelajaran serta menarik minat peserta didik untuk belajar. Dan poin keempat yaitu guru memberikan motivasi dan selalu mengajak peserta didik untuk berefleksi setelah melaksanakan pembelajaran serta melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari serta mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dari berbagai penjelasan dan juga penggambaran tadi, kami menarik kesimpulan bahwasanya pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak tumbuh dan hidup sesuai dengan kodratnya. Pendidikan hanya merawat dan menumbuhkan kodrat tersebut. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan juga berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang memanfaatkan minat dan potensi dari peserta didik. Tujuan dari pendidikan tersebut untuk menjadikan peserta didik sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Untuk mengimplementasikan pendidikan tersebut,
perlunya adanya kerjasama antara pemangku pendidikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.